warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, terima kasih atas berkat karunia Tuhan, karena hanya dari ridha dan berkat kelimpahannya kita diberi kesempatan untuk bertemu di hari ini untuk melaksanakan debat intelektual hukum UKM Rumah Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan. Sebelum kita memulai acara kita, alangkah baiknya kita meminta tuntunan dan pedoman dari Sang Kuasa agar acara ini berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu bersama dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rico Fernando dan rekan saya Naila Nabila Putri dari semester 1 Fakultas Hukum Unrika. Pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan tata tertib pelaksanaan debat hukum Unrika agar tidak terjadi pelanggaran ataupun pendiskualifikasian secara tidak hormat. Oleh sebab itu, saya persilakan kepada rekan saya Naila untuk membacakan peraturan pada hari ini. Tata tertib pelaksanaan debat hukum Universitas Kepulauan Riau. 1. Dalam setiap pertandingan terdapat 2 tim yang akan terbagi menjadi tim pro dan tim kontra. 2. Tim kontra dan tim pro masing-masing memiliki 3 pembicara. 3. Ketiga pembicara terdiri dari pembicara pertama, pembicara kedua, dan pembicara ketiga. 4. Tim wajib poin 15 menit sebelum perlombaan dimulai. 5. Peserta tidak diperkenankan melakukan segala tindakan yang bersifat menghambat jalan pertandingan. 6. Peserta wajib bersikap disiplin, jujur, dan sopan selama berdebat berlangsung. 6. Seluruh anggota tim pro dan kontra dapat melakukan interupsi. 7. Interupsi sebagai dimaksud dalam ayat 1 dan 2 dilarang dilakukan saat pembicara penutup atau pembuka sedang melakukan pemaparan. 9. Waktu maksimal untuk menyampaikan interupsi adalah 10 detik. 10. Interupsi yang melewati batas waktu 10 detik akan dihentikan oleh moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Nailah yang sudah menyampaikan aturan dengan baik. Selanjutnya saya akan memperkenalkan kedua belah tim atau kedua belah peserta yang bertanding pada hari ini. Di sebelah kiri kami sebagai pemandu acara ada tim dari pro yang terdiri dari Nanda, Deborah, dan Zafran. Di sebelah kanan kami ada tim kontra yaitu Bung Jamal, Kastara, dan juga Kak Azza Salsabila. Baiklah, langsung saja ke inti dari pertunjukan hari ini. Kita akan membahas mengenai mosi perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan. Dari awal kita tahu bahwa perpindahan dari Jakarta ke Kalimantan untuk Ibu Kota Negara ini sangat-sangat menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Banyak yang menganggap bahwa ini adalah kebijakan yang baik. Di satu sisi menganggap kebijakan ini hanya membuang-buang uang saja. Namun kita pastinya ingin mengetahui bagaimana tanggapan daripada kedua belah tim sebagai peserta debat pada hari ini. Pastinya mereka mempunyai pandangan, persepsi, dan perspektif masing-masing untuk menanggapi hal ini. Oleh sebab itu, saya berikan masing-masing tim 1 menit untuk menyampaikan kalimat pembuka. Dimulai dari tim kontra. Saya persilakan, 1 menit. Pergi jalan-jalan melihat orkestra. Tidak lupa untuk mengajak Arya. Perkenalkan, kami dari tim kontra menolak mosi ini karena pemindahan IKN lebih banyak negatifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim kontra dengan saya Azza Salsabila Mulyawandira dan rekan saya Stara Yarlin dan Jamaludin. Nah, sekian cukup dari tim kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada tim kontra. Saya persilakan 1 menit kepada tim pro untuk menyampaikan kalimat pembuka. Dipersilakan. Terima kasih untuk moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim pro
ingin memperkenalkan diri. Saya ada sebagai pembicara pertama dan rekan saya Nanda Fadila. sebagai pembicara kedua, Dan saya Zafan Sitorus. sebagai pembicara ketiga. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada tim pro dan tim kontra yang telah menyampaikan kalimat pembuka dengan baik. Saya persilakan kepada tim pro untuk menyampaikan argumen selama 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih untuk moderator. Perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara. Urgensi perpindahan ibu kota negara sebelumnya telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2019, di mana penyampaian bahwa perpindahan tersebut didasari oleh terputusnya kegiatan perekonomian selain itu terdapat hasil kajian yang menyimpulkan bahwa Jakarta sudah tidak lagi dapat mengembangkan peran sebagai ibu kota negara. Hal ini karena pesatnya pertambahan penduduk yang tidak terkendali menurut kondisi dan fungsi lingkungan. Terima kasih. Terima kasih, saya alihkan kepada tim kontra selama 3 menit, dipersilakan. Program pemindahan ibu kota telah diumumkan oleh Presiden Jokowi sejak tahun 2019 lalu. Tentu hal ini menjadi polemik di tengah masyarakat. Proses pemindahan ibu kota seharusnya tidak bisa dilakukan dengan cara terburu-buru, apalagi dipaksakan tanpa ada kajian yang matang. Maka berpotensi akan menimbulkan dampak yang negatif. Dan dampak ini harus dicermati agar pemindahan ibu kota tidak menimbulkan permasalahan baru di masa yang akan mendatang. Dampak pemindahan ibu kota paling banyak akan dirasakan oleh penduduk lokal dan juga lingkungan. Tentunya urbanisasi menjadi salah satu masalah besar yang muncul, seperti pusat-pusat industri, kantor perusahaan, bahkan masyarakat pun akan berbondong-bondong untuk berpindah ke IKN dan menyebabkan membeludaknya populasi. Dan berdasarkan hal kajian lingkungan hidup strategis atau yang disingkat dengan KLHS, menunjukkan pemindahan IKN yang dipaksakan akan mengancam tata air dan risiko perubahan iklim, flora dan fauna, serta pencemaran atau kerusakan lingkungan lainnya. Ancaman tata air terjadi karena tingginya jumlah dan luas konsesi tambang di lokasi IKN, sehingga berpengaruh terhadap sistem hidrologi. Sementara ancaman terhadap flora dan fauna diakibatkan tekanan terhadap habitat satwa liar. Baik, sekian, terima kasih. Terima kasih kepada tim kontra, saya alihkan ke tim pro, 3 menit dimulai dari sekarang. Kemudian adapun tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota negara diharapkan dapat mewujudkan Indonesia memiliki ibu kota negara yang aman, modern, berkelanjutan dan bertahan serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah. Maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Negara. Kemudian sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 bahwa ibu kota dapat dipindahkan dengan tujuan untuk yang pertama, menjadikan kota berkelanjutan di dunia. Yang kedua, sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Yang ketiga, menjadi simbol identitas nasional yang mempresentasikan keberagaman bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara sebagaimana pada pasal 3 ayat 1 dibentuk dengan dilaksanakan berdasarkan asas. Yang pertama yaitu ketuhanan. Yang pertama itu ketuhanan, yang kedua pengayoman, yang ketiga kemanusiaan, yang ketiga kebangsaan, yang kelima kenusantara, yang keenam kebineka tunggal-ikaan, yang ketujuh keadilan, kedelapan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yang kesembilan ketertiban dan kepastian hukum, kesepuluh keseimbangan, keserasian dan keselarasan, dan yang terakhir yaitu efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya alihkan kembali ke tim kontra, 3 menit, dipersilakan. Di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti kita ketahui, Jakarta mempunyai nilai historis yang mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisa kita katakan sebagai simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena di sanalah proklamasi diadakan. Kalau Ibu Kota Jakarta dipindahkan, apakah simbol NKRI ini masih tetap utuh?
ini menjadi satu persoalan bagi negara kita. Jadi jadi dari tim kami tidak setuju atas mosi kali ini. Terima kasih. Baik, saya alihkan kembali ke tim pro. Silakan 3 menit dari sekarang. Menurut data BPS pada tahun 2017, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia merupakan provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. DKI Jakarta memiliki tingkat kepadatan penduduk mencapai 15.366 jiwa per kilometer. Cukup? Cukup. Saya berikan kesempatan kepada tim kontra untuk menyampaikan bidasan selama 5 menit dimulai dari sekarang. Tadi sudah disampaikan ya terkait perundang-undangannya. Tetapi perundang-undangan itu tidak mengatur tentang analisa dampak lingkungan. Sekarang jika kita mengkaji itu, saya ingin mengkaji lagi dari dampak lingkungannya seperti apa. Tadi dikatakan di situ, kalau saya mengutip kata beliau tadi, dia bilang penduduk Jakarta itu sudah padat. Berarti di sini pemerintah mengatakan solusi dari banyaknya penduduk adalah pindah ibu kota. Nah, ini saya pikir red herring fallacy namanya di dalam seni argumentasi. Lalu tadi disampaikan juga terkait bahwasannya perundang-undangan tadi untuk demi modernisasi dan segala macam. Saya pikir kita perlu melihat amdalnya dulu nih. Apakah ibu kota tadi itu sudah ada amdalnya? Kira-kira begitu. Lalu kita lihat lagi pengeluaran anggaran APBN misalkan. Oke, kita anggap tidak menggunakan APBN, kita anggap menggunakan investor misalkan. Itu artinya ada upaya daya untuk menjual lagi hutan-hutan yang ada di sana. Sekarang kita melihat sisi kerusakan lingkungan. Jika dikatakan Jakarta panas, Jakarta padat, dan kerusakan lingkungan di sana sangat parah misalkan. Itu artinya akan ada upaya kerusakan lingkungan lagi di Kalimantan. Itu artinya cuaca makin panas lagi di Jakarta. Karena hutan-hutan di Kalimantan sudah digusur habis. Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih tim kontra. Saya berikan kepada tim pro menyampaikan bidasan selama 5 menit. Dipersilakan. Saya beri waktu 10 detik, jika tidak saya akan tarik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Baiklah, dalam negara kesatuan yang pada dasar pemikirannya terdiri dari satu pemerintah pusat yang kuat dan setiap daerah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan pemerintah kepada pemerintah pusat. Nah, ibu kota sangat berperan penting dalam pemerintahan dan kesatuan nasional. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kedua belah tim yang telah menyampaikan bidasan. Dengan demikian maka berakhirlah acara debat kita pada hari ini. Terima kasih kepada kedua belah tim. Sebelumnya saya ingin menarik kesimpulan dari apa yang telah disampaikan. Dari tim kontra dengan jelas menyatakan bahwa perpindahan ibu kota negara daripada Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan jelas di sana tidak ada kejelasan dari segi hukum maupun dari segi konservasi. Sedangkan menurut dari tim pro menyatakan bahwa perpindahan dari ibu kota Jakarta menuju Kalimantan digunakan untuk sebagai sebuah upaya untuk mencegah kepadatan penduduk. Terima kasih kepada kedua belah tim yang telah menyampaikan pendapatnya dengan baik. Saya dan rekan saya Naila Nabila Putri, bila mana terdapat kesalahan dalam pemandu acara kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Walhila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam mahasiswa.